terkasih, maka kita kembali kepada materi kita pada hari ini atau soal pertama tadi, yakni universalitas dosa yang telah diterangkan dalam 2 bab terakhir sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah menyampaikan itu ya. Kemarin agak sedikit banyak pertanyaan kan. Nah, memang proses demi proses. Jawabannya itu ya, saya pernah mendapat jawaban atau memberikan jawaban kepada beberapa, misalnya kepada Pak Agus, kepada Pak Andre, Pak Lulu ya. Tapi jawabnya nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Karena pertanyaan itu maju dulu dalam materi kita. Tidak apa-apa, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban itu pasti akan dihadirkan oleh Allah melalui pertemuan-pertemuan kita. Step demi step lah, langkah demi langkah. Nah, maka kita kembali kepada soal pertama tadi, yang ini universalitas dosa yang telah diterangkan dalam 2 bab terakhir sebelumnya. Berasal dari mana? Dosa yang kita sebut dosa turunan, tetapi istilah itu tidak terdapat dalam kitab suci. Dosa itu juga melekat pada seluruh umat manusia, pada setiap orang. Menurut kitab suci adalah dosa dunia, bukan dosa yang berasal dari satu Adam saja. Injil Yohanes tak menyebut dosa Adam, tetapi dosa dunia yang dihapus oleh anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi permintaan saya berdosa, saya sungguh berdosa itu dibalas dengan kedamaian yang diberikan Tuhan. Salam damai dan sejahtera. Jadi orang yang damai pasti sejahtera. Nah, itu. Karena sejahtera itu di atas kekayaan. Ya. Dan itu adalah pilihan. Itulah dunia yang dicap oleh Yesus yang tak menerima putra, membenci putra, sebab itu diadili kelak oleh putra. Nah itu. Ya. Saya ulangi lagi, itulah dunia yang dicap oleh Yesus yang tak menerima putra, membenci putra, sebab itu diadili kelak oleh putra. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita akan diadili oleh putra, oleh Yesus Kristus. Dosa dunia, kekuasaan yang timbul dari jumlah dosa-dosa persorangan di segala zaman lampau dan zaman sekarang, itulah dosa turunan yang menguasai setiap kita. Itu dosa dunia itulah. Ya. Sebab itu kata Yohanes, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, dunia akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Surat Yohanes yang pertama, bab 2, ayat 16-17. Jadi dosa turunan yang dihapus oleh Yesus adalah dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi dosa turunan yang dihapus oleh Yesus adalah dosa dunia. Itulah penyelamatan kita, yakni bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menghapus dosa dunia. Nah, ini ada tanda pertanyaan, bagaimana ajaran Santo Paulus kan begitu. Nah, itu nanti akan diajarkan atau diberikan berikut-berikutnya. Demikian materi bimbingan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan, masih ada waktu. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Semoga materi ini terus membimbing dan menuntun kita untuk memahami bahwa mencintai Tuhan, mencintai dengan total, dengan totalitas hidup kita. Tuhan memberkati. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak Timotius Ngacam. Sudah siap dengan mic-nya. Ya Pak? Halo? Tidak kedengaran, Pak. Ada gangguan. Sekarang jelas nih. Tidak lagi ada gangguan. Silakan, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Silakan. Pertama, Ya. yang dijelaskan oleh Bapak kualitas dosa di dalam kehidupan manusia. Yang perlu saya tanyakan di sini, sebab manusia sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan dari Allah. Tolong jelaskan, Pak.
Ulangi Pak, sebab konteks kita tadi kualitas dosa di dalam kehidupan manusia. ya. Yang ditanya sebab manusia sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya luar biasa. Ya, memang konteksnya kita universalitas dosa dalam kitab Kejadian ya. Lalu Bapak bertanya bagaimana dosa, kualitas dosa. Dosa itu sebenarnya tidak memiliki kualitas, Pak. Tetapi memberikan manusia itu suatu kecemaran yang dahsyat. Jadi tidak ada kualitas dosa itu. Jadi orang yang berdosa itu sebenarnya tidak berkualitas. Jadi dosa itu tidak ada kualitasnya. Yang ada itu universalitas dosa. Nah, tetapi dosa itu memang dilihat dari bobotnya, ada dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat itu adalah yang memutuskan langsung hubungan dengan Allah. Yaitu dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa menghujat Roh Kudus. Sedangkan dosa-dosa yang kualitasnya ringan itu ya kan justru akan memutuskan kemuliaan Tuhan kepada kita. Contohnya berbohong, mencuri, memfitnah, ya, bersaksi dusta. Ya kan itu dijelaskan dalam 10 perintah Allah itu. Jadi kemuliaan Allah itu akan menjauh dari kita karena kita berdosa. Tetapi kalau 3 dosa berat tadi itu bukan lagi menjauh, memutuskan kemuliaan Allah kepada kita. Mengapa seperti itu? Karena Allah tidak menciptakan dosa. Ya. Dosa itu lahir dari kesombongan dan keangkuhan. Mengapa dosa itu bisa lahir? Karena manusia memiliki kehendak bebas. Manusia bukan robot. Tapi kehendak bebas itu diberikan Allah, ya, secitra dengan Allah, tetapi bukan untuk melebihi Allah. Kehendak bebas itu adalah kemampuan manusia, mujizat yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengatasi dan diberikan kuasa untuk menguasai, ya kan, makhluk-makhluk yang diberikan kepada manusia. Nah, begitu. Jadi dosa itu ya memberikan kita suatu kehendak yang tidak bebas. Dari kehendak bebas yang diberikan Allah. Contohnya, Adam dan Hawa itu kan diberikan kehendak bebas. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu buah atau buah ya di tengah-tengah taman itu jangan kau makan. Kalau kamu makan sekali-kali ya kamu akan mati. Mati itu adalah tidak lagi tinggal bersama Allah maksudnya. Tetapi maksud dan tujuan Allah itu tidak diikuti oleh manusia itu. Manusia ingin sama seperti Allah, sombong, angkuh. Makanya dosa itu menguntipnya. Karena kecerdikan itu dilambangkan dengan simbol dosa itu. Karena memang dosa itu ngakal namanya. Tak apa-apa bah, kamu kawin lagi, ya kan? Karena istrimu kan mandul. Nah begitu. Nah itu. Nah kan ujung-ujung kan kemuliaan Allah itu memudar kepada orang yang berdosa itu. Dan tidak bisa menghadirkan rahmat. Jadi orang yang berdosa itu, dia memutuskan rahmat Allah. Makanya dia harus bertobat untuk mengembalikan rahmat Allah itu, atau kemuliaan Allah itu kembali kepada dirinya. Ya. Kita berapa kali bahas tentang doa orang benar. Doa orang benar ini sebenarnya kita jelaskan lah. Ya. Doa orang benar itu kan doa orang kudus sebenarnya. Ya. Doa orang yang sudah berbahagia dalam kerajaan surga itu karena dia mendoakan kita. Maka ya doa-doa orang kudus itu. Bunda Maria doakanlah kami, Santo Yosef doakanlah kami, para rasul kudus Allah doakanlah kami. Nah,
Jadi akibat dosa itu pengaruhnya, efeknya luar biasa. Bukan hanya kemuliaan Allah, tetapi kita terpisah dari Allah. Dan kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah kalau kita berdosa. Lebih baik kamu bermata satu, bertangan satu, berkaki satu, daripada dalam keadaan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu jelas, Pak. Jika matamu menyesatkan kamu, cungkillah. Bayangkan, Pak, kalau ada orang Kristen berdosa, misalnya nonton film porno, dua-duanya, cungkil matanya, Pak. Tapi kan tidak begitu, Pak. Ya kan? Tapi kan dalam ayat itu kan seperti itu. Kan banyak di antara kita kan ada yang mau mengikuti, ayo. Tetapi dia berdosa, enggak dia cungkil. Jika tanganmu menyesatkan kamu, potonglah. Ya kan? Jika kaki kamu menyesatkan kamu, penggallah. Kan begitu, Pak. Jadi, orang-orang Kristiani itu harus hidup kudus dan suci. Mengikuti kehendak Allah. Tidak bisa setengah-setengah, suam-suam kuku. Gitu. Karena kemuliaan Allah tidak akan terpancar dalam dirinya. Dia hanya menjadi penipu saja begitu. Misalnya dia datang ke gereja, tapi dalam keadaan dosa. Ya dia hanya menipu dirinya sendiri. Tapi Tuhan Allah tahu dia menipu. Dan itulah berkat menjadi kutukan bagi dia. Sama seperti Yunus. Makanya ketika ada orang meminta tanda, ya kamu hanya diberikan tanda Nabi Yunus. Tanda Yunus. Yunus melawan kehendak Allah. Lari dia. Karena dia tidak mau. Aku bangsa Yahudi mau nobatkan bangsa Niniwe. Ngapain? Santai-santai aja dia di ya kan, buritan kapal, tidur-tidur malah dia. Orang berdoa semuanya, kata nahkoda kaptennya, mari kita berdoa kepada Allah kita masing-masing. Yunus santai-santai tidur aja. Ya kan? Nah, lalulah ribut kan, udah mau tenggelam, akhirnya dia ya kan dibangunkan. Apa kau tidur? Yang lain berdoa, kau malah tidur. Wah, ini dia baru tahu. Ini sih mau menghukum aku, nih malah kena orang di sekitarnya, kena sialnya kan. Tidak mengikuti kehendak Allah. Berdosa kepada Allah. Jadi caranya bagaimana? Lemparkan saja ke dalam laut dia. Dilemparkan. Tapi penyelamatan Allah terjadi atas dirinya karena kehendak Allah harus terjadi untuk bangsa Niniwe. Masuklah dia di dalam perut ikan. Sebenarnya kalau kita masuk di dalam perut ikan itu tidak selamat, Pak. Jadi Yunus itu dibaptis dalam air itu, lalu masuk ke dalam perut ikan itu sebagai suatu lambang pembaptisan dirinya bahwa dia harus bertobat dan mewartakan kehendak Allah itu kepada bangsa Niniwe. Lalu ya kan 3 hari langsunglah dia keluarkan dari perut ikan itu, terdamparlah di Niniwe. Nah, itu kan suatu cerita ya kan yang menggambarkan bahwa kehendak Allah itu nyata. Akhirnya ya udah Yunus ikut. Nah, terus ya kan. Lalu dia sampaikan kepada raja. Ya kan? Kalau kamu tidak bertobat, ya kan? Niniwe akan dijungkir balik kan. Wah. Raja memerintahkan bukan hanya manusia, binatang pun ya ikut bertobat. Karena dia tahu Raja Niniwe ini baca tentang sejarah Nabi Nuh. Maka dia takut kepada Allah orang Israel, Allah orang Yahudi itu. Akhirnya mereka tidak dijungkir balikkan oleh Allah. Lalulah Yunus tuh marah lagi, bersungut-sungut. Coba baca tuh. Yunus bersungut-sungut. Ya kan? Lalulah waktu terik matahari, hiduplah suatu pohon itu. Pohon itu hidup, lalulah dia berteduh di bawah daunnya. Tapi 1 hari mati. Lalu dia marah lagi. Apa pohon yang daun yang meneduhkan aku ini seperti ini katanya. Nah, lalu dijelaskan oleh Allah. Iya kan? Pohon jak kau sayangi, masa manusia jak kau sayangi? Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kemuliaan Allah itu harus nyata menjadi ya tetap di dalam diri kita kalau kita beriman dan tidak berdosa. Jadi kedosaan itu
menghancurkan diri kita dan menjauhkan kita dari kemuliaan Allah. Ya, kalau orang Kristen yang udah dibaptis lalu tak pernah ke gereja, bagaimana dia bisa memuliakan Allah? Jangankan mengucapkan salam, ya kan? Ya jauhlah kemuliaan Allah dari dirinya. Nah, jadi seperti itu Pak, untuk sementara. Demikian Pak Timotius. Jelas. Ya, Jelas. baik Pak. Masih ada 15 menit, silakan ada yang bertanya lagi. Saya sih cukup jelas Pak minggu depan. Ya, Pak Timotius ini luar biasa, banyak pertanyaannya. Lapar kali. Ada pertanyaan Pak Yakobus. Silakan Pak Andre. Ini Pak Andre ini pertanyaannya biasanya dari Pak Andre kah? Pak, jadi sebenarnya saya tidak meragukan atau tidak bermaksud untuk ini salah, ini benar. Ya, Tapi saya bersit begini Pak Yakobus. Jadi ini berkaitan dengan ini kebetulan bulan Maria. Jadi berkaitan juga dengan doa Koronka itu. Jadi saya membaca histori mengapa doa ini sampai ada dan dilaksanakan oleh kita. Ternyata sebelum Paus Yohanes Paulus II menetapkan doa ini ya, menjadi semacam tradisi gereja baik. atau doa di gereja Katolik. Devosional, ya. Ya, ternyata Paus sebelumnya itu melarang, bahkan menyatakan doa ini adalah doa agak sesat atau tidak benar gitu kan. Ya, Jadi pertanyaan saya sebenarnya tidak menyaksikan atau menyalahkan otoritas kepausan, tapi saya tanya apakah nanti orang-orang yang dulu menyalahkan doa ini, menyalahkan doa Koronka ini sebelumnya, sebelum generasinya Paus Yohanes Paulus II itu, ya. apakah seperti itu atau boleh jangan bilang dosa lah, jadi mungkin dibilang salah gitu kan? Memang akhirnya sih apakah itu juga termasuk dosa karena ketidaktahuan atau bagaimana gitu? Jadi saya menanyakan orang-orang atau periode-periode sebelum Yohanes Paulus II bilang doa Koronka ini doa yang sesat atau doa yang salah atau yang tidak tepat. Jadi saya menanyakan itu saja. Apakah itu orang itu enggak jangan kita bilang dosa lah. Jadi lebih mungkin apakah ini tidak benar atau bagaimana gitu Pak? Itu saja. Terima kasih. Baik. Nah, jadi pertanyaan Pak Andre ini tentang sejarah doa Koronka itu, memang Paus sebelumnya bukan menyalahkan atau tidak menerima itu butuh penyelidikan. Jadi penyelidikan itu kan ada komisi atau bagian yang menyelidiki tentang doa-doa devosional itu. Karena jangan sampai doa devosional itu menyesatkan umat. Karena doa-doa devosional itu bukanlah kewajiban, tetapi ya itu adalah pilihan. Apakah orang tidak berdoa doa rosario lalu dia salah? Tidak. Ya. Doa rosario itu kan adalah doa devosional yang paling banyak dan sudah pada zaman dahulu kala, ya kan, pada abad ke-5 bahkan abad ke-5 ya, itu sudah dilaksanakan. Lalu masalah doa Koronka ini kan butuh namanya penyelidikan oleh komisi di Vatikan sana. Nah, dan ketika Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi santo, ya kan, menetapkan doa Koronka ini adalah doa devosional resmi gereja. Jadi keputusan gereja itu atau keputusan Bapa Suci itu tidak pernah salah. Jadi seperti itu, infabilitas. Nah, jadi ketika Paus Yohanes Paulus menetapkan doa Koronka adalah doa devosional yang resmi gereja, berarti doa itu menjadi ketetapan gereja untuk bisa didoakan. Dan bahkan Santo Yohanes Paulus II itu udah jadi santo kan, dia kan.
itu sudah menetapkan juga peristiwa terang masuk di dalam peristiwa dalam doa Rosario, yaitu 5 peristiwa terang. Peristiwa pertama, ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Peristiwa kedua, Yesus menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana. Peristiwa terang yang ketiga, ya, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya, ya. Peristiwa kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Nah, jadi lengkaplah itu. Maka sama seperti waktu penetapan doa Rosario, bulan Maria dan bulan doa Rosario. Bulan 5 kan bulan Maria, bulan berdoa bersama Bunda Maria. Bulan 10 adalah bulan berdoa Rosario. Nah, itu ada sejarah dan riwayatnya. Nah, penyelidikannya itu tidak sembarang, Pak. Sama seperti Santa Joanna dari Prancis ditetapkan menjadi Santa, orang kudus itu 600 tahun lebih, Pak. Bayangkan, Pak, 600 tahun lebih. Sebelumnya dia bahkan dianggap uskup di Prancis sana, ya, itu sebagai orang sesat, ya. Bahkan dia dibakar kan hidup-hidup. Tetapi setelah 600 tahun kemudian, ya kan, dia ditetapkan menjadi santa karena penyelidikannya panjang, Pak. Ya, jadi Gereja Katolik tidak menetapkan segala sesuatu itu secara serambangan, karena itu menyangkut iman. Nah, lalu setelah ditetapkanlah peristiwa terang itu, ya, lalu masuklah, ya, doa Santa Faustina itu, ya kan, dalam peristiwa doa Rosario itu. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Itu memang ada catatan yang dituliskan, ya, oleh kitab, ya. Jadi catatan Santa Faustina itu. Nah, setelah Santa Faustina meninggal itu diselidiki itu terus, ya kan, dan itu ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai doa devosional resmi gereja. Nah, penetapan itu membutuhkan jangka waktu. Nah, itu menurut hemat saya. Berikutnya, doa-doa yang ditetapkan oleh gereja itu pasti, ya kan, ada doa-doa yang memang doa universal misalnya. Doa yang sudah diajarkan, ya kan, baik oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, seperti doa Bapa kami itu kan. Tetapi juga disulih bahasakan oleh, ya kan, konferensi wali gereja masing-masing negara misalnya. Nah, contoh misalnya kayak di Prancis itu, ya, doa Bapa kami itu, ya kan, ada pergantian kata. Tetapi kan tidak disepakati oleh gereja universal yang lainnya. Maka doa Bapa kami dalam Gereja Katolik Indonesia ya tetap seperti itu. Ya kan? Kapan itu nanti diganti bahasanya itu? Nah, tunggu nanti penetapan oleh Paus. Penetapan Paus. Ya, penetapan Paus yang selanjutnya. Nah, itu yang harus menjadi dasarnya. Nah, begitu juga dengan segala tata perayaan liturgi, ya. Itu semuanya itu dikaji, Pak. Contohnya jangan jauh, misalnya perayaan liturgi di Gereja Katolik Indonesia itu kan sebenarnya, ya, kalau diikuti standarnya itu masih semacam tata perayaan liturgi yang uji coba, ya. Pak Andre tahulah itu. Nah, setelah itu
diberikan, kan cukup lama juga untuk sosialisasi ke umat, butuh waktu puluhan tahun. Akan akhirnya ya Gereja Katolik Indonesia pada tahun 2000 ya, itu merevitalisasi lagi, ya kan, termasuk segala buku nyanyian dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan kalau sekarang ini kan ada TPE terbaru, Tata Perayaan Ekaristi terbaru kan, anamnesenya kan, nah, itu ada anamnese yang baru. Itu kan disesuaikan dengan komisi liturgi dari KWI yang sudah melakukan yang namanya konsultasi langsung dengan komisi liturgi di Vatikan. Jadi ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, disempurnakan kembali, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, masalah doa krongka ini kan, ya setelah ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi doa devosional resmi gereja, ya silakan umat Katolik universal untuk menggunakannya. Nah, contohnya misalnya jam kerahiman ilahi itu kan jam 3, Pak. Ya kan, itu kan ada doanya. Tetapi kalau misalnya kayak doa-doa yang sudah ditetapkan resmi gereja, jam-jamnya itu khusus, jam 6, jam 12, jam 6 sore, itu kan doa Angelus. Atau pada masa Paskah doa Ratu Surga. Nah, itu menjadi suatu ketetapan gereja universal. Dimanapun kita berdoa misalnya, ya tetap doa Ratu Surga pada masa Paskah ya jam 6, jam 12, jam 6. Atau kan tidak juga mesti harus jam 6 juga. Ketika misalnya melihat kondisi di suatu gereja dia mau didoakan sebelum jam 6, silakan kan begitu. Nah, itu tergantung kontekstualisasi. Tetapi doa-doa yang memang sudah masuk dalam gereja Katolik itu mesti ditetapkan untuk gereja universal supaya tidak menyesatkan umat. Ada juga hanya ditetapkan di negara itu saja ada, misalnya komisi atau konferensi wali gerejanya, ya, atau lembaga keuskupannya itu di situ saja ada doa-doa devosional khusus yang tidak universal ada, ya. Kalau mau menjadi universal dia harus dibawa ke tahta suci sana. Begitu juga dengan nyanyian, Pak. Contohnya nyanyian lagu persembahan kan. Lagu persembahan ini kan menjadi kontroversi kalau dia lagu itu dibuat di paroki itu atau keuskupan itu ya harus izin oleh uskup, mendapatkan ya kan nihil ostab atau nikil ostab ya, dan imprimatur ya. Imprimatur itu sudah diberikan semacam ya pengawasan, pembelajaran, dan memang sudah pas. Kalau nikil obstat atau nihil obstatnya itu ya tidak, ya kan, bertentangan dengan ajaran gereja, begitu. Nah itu kan bisa ditetapkan oleh uskup setempat. Nah tapi kalau ingin dijadikan dia dipakai di negara itu, ya dia ada konferensi wali gerejanya, dari KWI-nya. Nah, biasanya ya kan imprimaturnya ada dari komisi di KWI-nya, kemudian nikil obstatnya oleh ya lembaga resmi gerejanya atau keuskupannya. Selanjutnya begitu juga kalau untuk gereja universal, Pak. Nah, mungkin jawaban saya seperti itu dulu, Pak, untuk lebih smoothnya gitu. Ya, Pak Andre? Halo? Gimana, Pak Andre? Oke, Pak. Cukup ya? Jadi, ya, lumayan cukup, Pak. Ya. Nanti kita akan jelaskanlah item per item, step demi step, karena memang ya penetapan doa-doa devosional itu kan mesti harus mendapat penyelidikan khusus dari komisi yang ditunjuk oleh Bapak Gereja. Nah, jadi pimpinan gereja lokal ya uskup, ya kan? Karena maksud saya gini, Pak, kan
dulu kita itu sebelum misa Ekaristi seperti sekarang ini Ya. mengenalnya misa Tridentin. Mm-mm. Jadi di Prancis itu yang saya tahu, Mm-mm. sekarang ada semacam ordo yang tidak mau melaksanakan misa Ekaristi yang sekarang, tetapi mereka tetap melaksanakan misa Tridentin karena mereka merasa misa yang baru, yang Ekaristi yang ada pada saat ini di seluruh dunia saat ini kurang pas atau kurang tepat, atau saya nggak tahu gimana. Jadi saya mau mengajak kita untuk itu tadi, artinya yang mereka yang nggak mau berubah itu, atau mereka yang sudah berubah sekarang itu, ya janganlah kita bilang berdosa ya, mungkin istilahnya apa ya, karena pembahasan tadi kan berkaitan dengan dosa atau kesalahan tadi kan Pak. Maksud saya, apakah mereka yang tidak mau berubah dari misa Tridentin ini melaksanakan misa Ekaristi ini, atau kita yang sudah melaksanakan Ekaristi ini jadinya istilahnya itu tadi, maksud saya apakah yang dulu dan yang sekarang itu istilahnya kesalahannya atau masuk dalam kayak kategori dosa yang kita bicarakan hari ini gitu. Itu sih sebenarnya. Oh. Itu sih bukan kategori dosa, Pak. Kalau tata perayaan liturgi itu kan memang ada dua versi. Jadi versi imam yang menghadap altar dan imam, kalau yang kita ini kan imam yang menghadap umat. Nah, itu dua versi itu. Ya kan? Nah, persoalan ada yang mempraktekkan dua versi misa itu sama-sama benar, kan begitu. Jadi, ya, itu bukan dosa, Pak. Itu tata perayaan liturgi itu kan memang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Ya kan? Di gereja Katolik itu kan ada umat berjabatan, ada umat inti, dan umat awam. Kita umat awam. Umat inti itu para biarawan, biarawati. Umat berjabatan itulah uskup, imam, dan diakon kan. Nah, dalam melaksanakan itu mereka ya kan sudah memahami bahwa semua kesepakatan yang disepakati oleh gereja universal itu harus berlaku secara umum. Kalau misa yang berlakunya hanya untuk khusus di biara atau di tempat-tempat devosional, di kapel-kapel biara atau di mana, itu ya silakan saja, kan begitu. Ya. Jadi dosa yang dimaksud yang kita bahas ini adalah dosa melawan kehendak Allah. Sedangkan kita sebagai umat manusia ini adalah ya kan umat yang berziarah di muka bumi ini kan inspirasinya itu karena kegembalaan Yesus Kristus mengamanatkan kepada Rasul Petrus dan para rasul, sehingga para pengganti-penggantinya itu menetapkan ya kan ibadat atau misa atau doa itu sesuai dengan ketetapan itu, sesuai dengan amanat agung. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, kan begitu Pak. Jadi memang ada beberapa mungkin doa-doa seperti doa Santo Mikael itu kan tidak dimasukkan di dalam doaku pun tidak ada, di dalam Mada Bakti pun tidak ada, tetapi kan itu tetap itu berlaku doanya, Pak. Ya kan? Ya. Nah, Jadi itu sih dua-duanya itu sekarang sih setahu saya juga pun masih ya. tunduk ke yang Mbak ya. Cuman saya tuh kalau misalnya sampai ada kubu Tridentin menghalangi, istilahnya kalau boleh kita pakai istilah kubu Pak ya, kubu Tridentin menghalangi yang kubu Ekaristi. Tapi yang Ekaristi ya tidak juga mengharuskan Tridentin dihilangkan gitu kan. Jadi maksud saya lebih kepada orang yang sampai menghalangi Ekaristi, orang yang menghalangi Tridentin itu saya pikir masuk dosa kan Pak ya? Saya pikir begini Pak, yang kategori dosa ini kan jika seseorang itu dengan jelas dan murni, contohnya misalnya begini,
Kalau memaksakan ritus itu sih sebetulnya bukan dosa sih. Itu kan kepahaman atau pemahaman umat yang harus diberikan penjelasan dulu. Ini misalnya jenisnya apa, kan begitu. Tapi kalau yang jelas dosa itu adalah tidak melakukan misa, Pak, pada hari Minggu tuh. Ya kan? Nah, itu dosa. Misalnya menghalangi orang untuk misa. Misalnya dia harusnya misa lalu dengan alasan apapun, bukan karena alasan dia sakit atau ketidakberdayaan dia, tetapi dia dihalangi untuk misa, itu adalah dosa berat. Contohnya orang itu harusnya misa, tiba-tiba kita halangi dengan alasan macam-macam, alasan yang tidak logis lah. Ya kan? Jadi menghalang-halangi orang untuk tidak menyambut tubuh dan darah Kristus itu dosa. Memaksakan orang untuk tidak menyambut itu juga dosa. Ya kan? Orang yang sudah layak dan pantas menyambut lalu kita halang-halangi karena alasannya pribadi kita. Nah, begitu, Pak. Tapi kalau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan perayaan misa sesuai dengan ritus apa, saya pikir ketika ada ritus timur. Jadi begini, kalau kita misalnya tidak ada gereja Katolik ritus Roma di suatu tempat, lalu kita mengikuti misa ritus timur, kan sah, Pak. Yang berdosa itu kalau kita tidak misa pada hari Minggu. Nah, kalau kita tidak misa pada hari Minggu karena keterbatasan kita, misalnya di tempat Bapak ini, maka harus dilaksanakan